terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar radio dimanapun berada, khususnya anak-anak penerus bangsa yang sekarang duduk di kelas 5 SD. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga anak-anak dan para pendengar semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada kesempatan pada hari ini kita dapat berjumpa setelah belajar melalui siaran radio kesayangan kita, yaitu Radio Tuntung Pandang 102,3 MHz dalam program Badatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Laut dan Diskominfo Kabupaten Laut. Ini merupakan suatu inovasi baru yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Laut ya Bu ya. Tentunya ini sangat luar biasa karena masa pandemi seperti ini tentunya anak-anak perlu banyak asupan materi atau pelajaran dari manapun, biasanya mungkin dari WhatsApp, Google Classroom, tapi pemerintah Kabupaten Laut mengadakannya dengan melalui siaran radio seperti ini. Tentunya saya sendiri kita tentunya sangat senang sekali ya Bu ya. Iya, benar sih. Dengan adanya program belajar dari radio seperti ini. Karena belajar bisa di mana saja, Bu. Betul sekali. Dan dengan siapa saja, Bu. Betul. Lanjut. Seru banget, biar santai-santai aja kita hari ini. Iya, enjoy aja. Biar anak-anak nggak tegal juga. Iya, betul sekali. Ustazah Nanik, bagaimana saya Nanik nih? Saya sendiri Zaitun SPD, Ustazah Zaitun SPD, saya ngajar di kelas 3 SD ITS Salam Pelehari. Sedangkan Ustazah Nanik Wiratda SSI itu ngajar di kelas berapa Ustazah Nanik? Kelas 5, saya Salam. Saya Nadik, bagaimana Ustazah Nadik, ada pengalaman apa nih selama corona ini bersama anak-anak? Bersama anak-anak, ya Allah, Masya Allah, kalau di sekolah itu misalnya anak-anak sedang imtihan nih, kalau di SD Salam, jarang kan ketemu, pas ketemu itu kayak para fans ketemu sama idolanya, kayak artis, wow, padahal mereka biasa aja, loh kan saya asli sendiri, aduh malu. Berasa jadi artis sehari ya Bu ya, betul banget. Itu saking mereka kangennya dan rindunya dengan kita tentunya. Sudah sekian lama, hampir setengah tahun ya Bu ya kita dalam kondisi seperti ini. Iya? Ini kebalik, saya excited. Oh, excited, betul. Jadi anak-anak menjadi artis ya Bu ya. Karena kangen banget sebenarnya sama mereka ya. Walaupun jauh di jarak pandangan mata, tapi insya Allah mereka selalu ada di hati kita ya Bu ya, betul banget ya. Baik, saya Nadik, hari ini kita tentunya akan memberikan materi tentang Hari Kemerdekaan, betul ya mereka? Benar, tentang proklamasi kemerdekaan ya, betul. Proklamasi kemerdekaan, bicara tentang proklamasi, saya tuh jadi ingat ini ya Bu ya, jas merah. Wah, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Benar banget. Nah, itu pokoknya paling penting bagi sebagai generasi penerus bangsa. Betul. Jas itu banget. Ya, soalnya kita di arus era globalisasi sekarang ini kadang kita cenderung melupakan sejarah, betul. Benar. Sejarah, saya ingat ya, jadi ke masa sejarah itu banyak ya Bu ya, ada sejarah kebudayaan Islam, sejarah dunia, dan sejarah Indonesia. Ya, benar banget. Kalau sejarah kebudayaan Islam sendiri kita ingat yang luar biasa, sosok yang sangat panutan kita banget nih ya Bu ya. Beliau yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kemarin kita baru memperingati maulid mereka ya Bu ya. Ya, bulan-bulan ini adalah maulid Nabi Muhammad SAW. Dan anak ustazah ingat kan kalau setiap disebutkan nama beliau ataupun dengar beliau, alangkah baiknya kita mengucapkan salawat kembali. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik Ustaz Nadik, bicara sudah budaya Islam, kemudian bicara sejarah dunia juga ada, dan sejarah Indonesia sendiri itu tentunya saya ingatnya jadi apa namanya ya, flashback, mengingat bagaimana perjuangan zaman para pejuang bangsa dulunya untuk menjadikan Indonesia itu merdeka. Tentunya banget Ustazah, itu luar biasa, harus mengorbankan materi yang tidak sedikit, darah, perlu ya nyawa, dan itu semuanya harus dibayar mahal Ustazah. Betul sekali. Itu harus kita tetap menghargai bagaimanapun. Apa kata Ustazah Zaitun yang sering diungkapkan itu? Apa ya? Saya lupa nih Bu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pejuangnya, betul ya Bu Nadik ya. Baik saya Darik, untuk lebih cepat lagi kita masuk ke materi, sebaiknya kita berdoa dulu ya Bu Nadik ya, biar semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya agar
kita dimudahkan menerima materinya juga dengan mudah, diterima dengan baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa dulu ya Bunda Dik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin Allahumma amin. Semoga berjalan dengan lancar dan anak-anak di rumah juga bisa menerimanya dengan baik. Nah anak-anak kayaknya sudah rasa tidak sabar nih untuk mendengarkan tentang bagaimana sih proklamasi bisa sampai terjadinya proklamasi ya Bu. Kemudian siapkan diri kalian masing-masing di rumah tentunya dengan menyediakan mungkin alat tulisnya, tentunya pendengarannya dulu ya Bu, karena kita dari radio nih, tentunya pendengarannya dulu mungkin disiapkan dirinya, jadilah gelas yang kosong yang tanpa isi yang siap untuk diisi oleh materi hari ini. Jangan jadi gelas yang kosong tapi tertutup, sia-sia dong Bu ya, kalau tertutup nggak bisa masuk dong. Iya betul, nggak bisa masuk ya Bu ya. Nah, sudah siap untuk belajar. Untuk itu saya persilahkan kepada Ustazah Nani Wiratna SSI untuk menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Silakan Ustazah Nani Wiratna SSI. Oke, terima kasih Ustazah Jaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustazah. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan tetap semangat dan ceria. Allahu Akbar. Wah, ala salam Ustazah. Harus ya. Baiklah, untuk materi kita hari ini yaitu muatan PPKN tema 5 subtema 2. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu agar anak-anak Ustazah bisa memahami peran penting proklamasi sebagai peristiwa pemersatu bangsa dengan baik dan benar, dan kemudian anak-anak Ustazah mampu meniru semangat proklamasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Misalnya Ustazah, ya, Ustazah, tidak berkelahi dengan adik atau dengan kakak di rumah. Betul banget Ustazah. Nah, itu salah satu nilai proklamasi yang bisa kita ambil, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan baik di dalam skala individu atau perorangan, kemudian dalam lingkup keluarga dan juga masyarakat. Dan terutama dalam skala besar itu dalam berbangsa dan bernegara. Oke. Nah, anak-anak Ustazah, kenapa Ustazah angkat tentang proklamasi ini? Nah, anak-anak Ustazah ingat kan sekitar tanggal 10 November kemarin ya, Hari Pahlawan Ustazah. Iya, betul banget. Nah, pas banget juga nih di Asalam kita masuk materi ini. Iya. Nah, kita kembali lagi ke sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya Indonesia itu pernah dijajah sekitar 3,5 abad Ustazah, oleh Belanda. Pernah juga Portugis tapi sebentar saja. Nah, kemudian kita dijajah singkat oleh Jepang. Singkat namun mengesankan. Iya. Luar biasa. Bekas ya Bu ya. Bekas banget. Iya. Nah, kenapa sih mereka tertarik dengan Indonesia? Orangnya cantik-cantik mungkin Bu ya? Oh, bisa. Atau orangnya ganteng-ganteng bisa juga ya Bu ya? Enggak ya, zaman dulu nggak ada gitu-gitu ya Bu ya? Ternyata orang-orang luar terutama bangsa Eropa itu tertarik dengan Indonesia karena kekayaan rempahnya, kekayaan alamnya. Masya Allah ya. Indonesia kaya banget. Kaya banget. Sampai orang Portugis, orang Inggris pun tertarik Ustazah. Namun tidak kesampaian. Mungkin seperti Indonesia. Duluan Belanda. Ya, betul. Oke, anak-anak Ustazah, bangsa Indonesia sendiri pernah dijajah begitu lamanya, namun di saat itu belum muncul rasa kesatuan dan kesatuan yang begitu, persatuan kesatuan yang berskala nasional, Ustazah. Dan karena saat itu juga Indonesia belum menjadi sebuah negara, masih mungkin dalam bentuk kerajaan yang masih kecil atau pecah belah. Nah, itu sangat membantu sekali mungkin bagi Belanda untuk melanggengkan kekuasaannya. Nah, ada istilahnya divide et impera atau politik mendomba. Di situ sangat-sangat luar biasa ya. Nah, kemudian tibalah saatnya setelah masa penjajahan itu, masuklah masa-masa di mana kebangkitan para cendekiawan Ustazah. Nah, kemudian sekitar tahun 1908 muncul namanya seperti Budi Utomo. Kemudian ada Kongres Pemuda II tahun 1928. Itu membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk
mengusir penjajah, terutama dari segi diplomatik, Ustazah. Diplomatik itu atau mungkin dari segi politik, bukan hanya dengan berjuang dengan senjata. Ustazah bisa membayangkan kan, misalnya kalau kita bekerja cuma pakai otot, tapi otak nggak dipakai. Nah, sinkron ya Bu ya? Iya, harus otak tuh strategi terus Pak dipakai. Nah, begitu juga anak-anak kita, Ustazah. Jangan cuma di rumah main gadget. Betul banget. Karena tidak terasa sebenarnya itu salah satu bentuk penjajahan halus, Ustazah. Cuma tidak terasa aja ya. Tidak terasa. Coba ada yang lupa sholat, betul, lupa belajar, mungkin males makan, gara-gara gadget. Keasikan Bu. Keasikan, Ustazah. Nah, itu sebenarnya juga bentuk penjajahan mungkin dari entah dari luar ya, untuk menghancurkan bangsa Indonesia atau bangsa yang lainnya yang penjajahan secara halus yang tidak dirasakan, mulai dari generasi yang kecil dulu, generasi calon-calon tunas bangsa, ya itu yang dirusak. Jadi nanti yang tumbuhnya rusak. Apalagi sekarang ini kita kan tahu ya Bu ya, semuanya serba gadget tentunya. Semua aktivitasnya ada, belajar aja kan dari gadget ya. Nah, benar sudah. Sekarang tentunya kita harus bijak. Betul. Orang tua tentunya ini ayah bunda di rumah, peran kita sebagai orang tua untuk mengawasi dan membimbing penggunaan gadget di rumah. Betul. Ya, karena kita tidak mau lagi penjajahan di tahun 1900 bawah itu ya, terulang kembali. Benar banget. Sampai itu ya. Nah, kemudian anak-anak Ustazah sekitar masih tahun kemudian masuk ke tahun 1945 itu sekitar bulan April tanggal 29 ini sudah dibentuk BPUPKI dan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, di situ disiapkan bagaimana sih untuk membentuk sebuah negara, Ustazah. Misalnya kita harus menyiapkan misalnya simbolnya, hukumnya apa yang harus menjadi dasarnya. Karena bagaimanapun sebuah negara tidak bisa jadi negara tidak bisa ya, dan harus diakui dunia lain juga. Betul. Supaya dia sejajar dengan bangsa yang lain. Betul. Nah, kemudian Ustazah, pas banget nih, Jepang saat itu sekitar tahun 1945 masih loh di Indonesia. Nah, mereka juga Ustazah pernah digempur oleh pasukan sekutu ketika markas mereka di Kepulauan Hawaii, kalau tidak salah di Pearl Harbor. Nah, mereka digempur sama pasukan Jepang pertama. Sekutu yang digempur oleh pasukan Jepang. Secara tiba-tiba bayangkan kerugian mereka, dan mereka menyimpan dendam. Betul. Akhirnya mereka menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Itu tanggalnya berdekatan atau beda itu? Lumayan Ustazah. Ternyata di sekitar itu tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dijatuhi bom atom pertama. Nah, bom atom sendiri sebenarnya belum pernah dicobakan seperti itu, Ustazah. Pertama kali bom nuklir digempurkan untuk memusnahkan manusia, ibaratnya saja. Itu sebenarnya ada yang bilang teori Einstein sekadar berteori. Nah, kemudian direalisasikan langsung ya, luar biasa banget ya Bu ya. Langsung luar biasa itu reaksinya. Nah, itu binasa luar biasa. Betul. Nah, benar banget. Dan itu kerugiannya luar biasa, baik dari segi materi yang jelas, kemudian bayangkan Ustazah, anak-anak mereka yang sedang mungkin atau mengandung mungkin terkena, yang selamat mungkin ya, itu mengakibatkan cacat Ustazah karena radiasi nuklirnya. Luar biasa. Luar biasa. Kemudian sekitar tanggal 7 Agustus keesokan harinya BPUPKI dibubarkan, kemudian dibentuk lagi PPKI panitia lebih kecil lagi. Tadi kan BPUPKI kemudian diperkecil lagi menjadi PPKI ya. Apa Ustazah? Apa nih? Nah, PPKI sendiri dibentuk untuk menyiapkan proklamasi dan untuk menyiapkan juga dasar-dasar hukum Indonesia seperti Undang-Undang Dasar dan Pancasila mereka mengesahkan. Nah, kemudian tanggal 9 Agustus berselang 2 hari ya. Dari tanggal awal tadi tanggal 6 Agustus kota Hiroshima, kemudian tanggal 9 Agustus kota Nagasaki Jepang dijatuhi bom atom untuk kedua kalinya. Betul. Luar biasa kan Ustazah. Sekutu negara yang bergabung menjadi satu, sebuah aliansi melawan satu Jepang. Luar biasa. Luar biasa. Bomnya 2 kali lagi. Bom 2 kali, dan itu benar-benar memukul bala tentara Jepang di mana berada, benar-benar rumah mereka, keluarga mereka. Nah, kemudian itu akhirnya memberikan titik lemah, dan itu ada kesempatan bagi bangsa. Betul banget Ibu. Ya, benar banget. Dikala Jepang terpuruk,
kita mulai bangkit sedikit demi sedikit ya. ya. Nah disitulah Allah mungkin sudah menetapkan bagaimana sih, ayo cepat, kita harus cepat merdeka, karena itu adalah titik lemahnya. Kemudian pada tanggal 14 Agustus Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan di tanggal 15 Agustus tersebut Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Dan di dalam Islam sudah ada konsep seperti ini, sezolim-zolim atau sekejam-sekejam apapun penguasa itu jauh lebih baik daripada tidak ada pemerintah atau tidak ada pemimpin dalam suatu bangsa. Iya, harus ada dong Bu pemimpin ya Bu ya. Nah seperti itu, makanya kemudian masih tanggal 15 Agustus tahun 1945 tadi, golongan muda mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat tanggal 16 Agustus tahun 1945. Nah, Soekarno pun menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI yang lain, Ustazah. Kemudian masih pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 dini hari, mungkin sekitar jam 1-2-3 waktu sholat tahajud mungkin Ustazah ya. Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok di Karawang dan dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Nah Ustazah, dari radio loh diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah sehari ini kita sedang belajar lewat radio. Iya, benar banget. Luar biasa ya radio ini Bu dari dulu berarti ya. Benar banget, sudah termasuk ibaratnya sebuah media informatika yang lebih tua. Ya betul. Mungkin gadget. Tapi masih sekarang masih dipakai Bu ini. Iya, luar biasa. Mungkin ada kesan tersendiri juga bagi para penikmat radio ya. Tahun berapa ya menikmati? Zaman Ibu Nanik menikmati masih sampai sekarang dong. Iya, benar-benar. Kemudian sekitar tanggal 16 Agustus 1945, hari kan itu dini hari, masih pagi. Kemudian pada malam harinya Soekarno dan Hatta kembali lagi ke Jakarta dari Rengas Dengklok tadi. Nah di rumah Laksana Maeda Tadashi, orang Jepang yang tokoh nasional, berkumpul untuk berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan di rumah Laksana Maeda tadi. Menarik nih Bu. Tadi para pemuda menculik Bapak Soekarno di Rengas Dengklok ya, di bawahnya. Berarti kan saya tuh pikirnya gini dulu tuh waktu kecil tuh ya Bu ya, Soekarno kenapa gitu, kita kan mau merdeka, kenapa beliau diculik, apa kesalahan beliau gitu. Saya tuh pikirnya gitu kalau waktu kecil tuh gitu Bu. Ternyata saya tahu nih, gara-gara kan para pemuda itu, mereka tuh pengen banget cepat nih benar, Ustazah, merdeka. Kenapa? Ayo dong Pak Soekarno cepat nih gitu. Tapi kan Pak Soekarno beliau tidak gegabah bahasanya, karena beliau ingin mendengarkan dulu pendapat golongan tua. Golongan tua kan bagaimana jadi nggak gegabah, nggak langsung gitu loh. Maksudnya benar, karena saat itu dalam penyusunan proklamasi kemerdekaan ada golongan tua dan golongan muda. Golongan muda seperti kita sedang semuda ya, muda banget. Memiliki semangat yang menggelora, luar biasa ya. Mungkin sekarang kita di rumah juga harus dong. Para generasi muda, mungkin golongan muda juga kan mereka ya. Biasa ya, milenial mereka, generasi Z. Apa Z sekarang nih? Ya mereka memiliki semangat yang luar biasa, dan mereka ingin segera proklamasi dikumandangkan. Namun Soekarno seperti menolak. Tapi bagaimanapun saat itu ada kekosongan kekuasaan, dan sebenarnya benar mereka. Lebih cepat, lebih baik seandainya diundur. Bayangkan kita tidak tahu apalagi yang terjadi setiap hari, karena ini kan runutan sejarahnya benar-benar setiap hari. Betul banget. Kalau dibayangkan nih setiap hari ya waktu zaman benar-benar Ustaz itu, kalau setiap hari benar ada gejolak, setiap ada sejarah yang benar-benar akan menentukan nasib bangsa kita. Iya. Kemudian pada tanggal 16 Agustus sampai 17 Agustus itu pada malam hari, Soekarno dan Muhammad Hatta bersama golongan muda dan golongan tua membahas rumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno sendiri menulis naskahnya, kemudian idenya itu diberikan secara lisan oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, yang kemudian setelah naskah dibuat
diketik oleh Sayyidi Malik yang ditemani oleh PM dia. Ditulis dulu Ustazah, dirancang, baru kemudian diketik. Tek tek tek. Nah, benar. Kemudian pada pukul 10 pagi, kurang lebih seperti ini ya. Berapa ini ya? Pada tanggal 17 17 Agustus, hari Jumat bertepatan dengan 17 Ramadan. Ustazah, Masya Allah, luar biasa. Hari di mana Nuzulul Quran. ya, Nuzulul Quran. Dan bulan puasa yang suci, Penuh berkah. hari Jumat, bayangkan. Berkah. Soekarno-Hatta membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Bagaimana sih Ustazah teksnya nih? Bisa dibacakan nggak sih? Ya, Bu, ya? Oh, boleh. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Wih, pokok. Luar biasa. Kalau kita amati sudah kita setiap tanggal 17 Agustus biasanya dibacakan ya proklamasi. Ya. Nah, benar. Dan juga tentunya dengan lagu-lagu kebangsaan juga yang membakar semangat bangsa Indonesia. Kita Hari Merdeka ya, Bu. ya benar, Ustazah. Nyanyi dulu apa Bu ini? Bu? Boleh. Ya, supaya tambah semangat ya. Benar. Betul banget nih, Bu. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Iya, bener banget Ibu. Harus dong Bu, itu kan kita harus semangat itu, jangan sampai kendor, ya, betul banget. Dan saat itu Ustazah bagaimanapun harus ada sebuah simbol. Apa tuh Bu? Nah, simbol sebagai bangsa Indonesia adalah bendera merah putih. Ya, betul. Merah yang berarti berani, dan putih yang berarti suci. Dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati, istri dari Bapak Soekarno. Dan kemudian pengibaran bendera saat itu dilakukan oleh 2 orang Ustazah, tidak 3 orang rame-rame kayak kita keroyokan hari Senin. Bukan keroyokan sih Bu, itu itu namanya apa ya itu ya? Sudah trio. Kalau ini dulu duo Ustazah. Ini trio ya? Iya, Jangan mau lebih banyak lagi. Oke, kalau anak-anak Ustazah hari Senin bertiga biasanya untuk mengibarkan dan mengerek bendera. Kalau saat 17 Agustus itu yang tahun 1945 saat proklamasi kemerdekaan itu cuma 2 orang Ustazah. Siapa Ustazah? Siapa ya? Saya lupa nih. Saya ingat. Bapak Latif Hendra Ningrat dan Bapak Suhud Sastro Kusumo. Ya. Iya. 2 itu beliau ya. Ya benar Ustazah. Kalau sekarang mungkin ada Wiratna dan Jaitun. Oh ya, sedang siaran Ibu. Siaran. Benar-benar itu tutup pandang, kita lagi siaran. Bukan menggerek bendera, tapi lagi siaran. Kemudian keesokan harinya, saya ingatkan lagi, dan itu dikumandangkan di radio Ya, seluruh Indonesia. Jadi hari proklamasi 17 Agustus itu benar-benar titik balik sejarah bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan diakui dunia. Betul. Kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Bagaimanapun Ustazah harus ada sebuah konstitusi. Betul. yang menjadi dasar hukum sebuah negara. Kalau Indonesia UUD 1945 dan Pancasila tentunya. Dan anak-anak Ustazah ingatkan lagi, sebuah negara yang bisa diakui dunia itu kalau sudah berdiri setidaknya harus diakui oleh beberapa negara. betul. Dan ternyata Indonesia pertama kali diakui oleh dunia oleh sebuah negara, yaitu Palestina. Yang sekarang Ustazah kita tahu sendiri, Ya. terbalik 360 derajat mungkin keadaan kita dengan Palestina sekarang. Dan jadi anak-anak Ustazah, baik anak dari SD Salam atau SD yang lain Ustazah. Betul. Nah itu
kita ibaratnya jangan merasa berat, mungkin ya, untuk menyisihkan sedikit rezeki kita, ataupun setidaknya dengan doa, dan tidak merasa terbebani Ustazah. Kenapa? Karena mereka lah yang mengakui kita, sehingga kita sejajar dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Benar. Dan mereka sekarang yang sangat memperhatikan ya Bu. Iya, benar. Kita alhamdulillah bersyukur kita di sini ya Bu ya. Iya. Masih bisa hidup tenang, ibaratnya tidak ada yang Siaran radio. Iya, siaran radio. Kalau di sana mungkin, masya Allah mau belajar aja harus bom nanti ya. Iya. Ada nuklir sama nuklir. Luar biasa. Dan Ustazah Zaitun, apa sih yang harus kita lakukan nih kira-kira untuk mengisi kemerdekaan sebagai anak-anak di rumahnya? Tentunya kalau mengisi kemerdekaan, kalau mengisi lomba dong Bu. Mengisi lomba. Dan ya setelah tadi ada babak perjuangan atau perjuangan kemerdekaan, kemudian proklamasi, dan sekarang kita masih ya di zaman mengisi kemerdekaan walaupun sudah berlalu, tapi PR-nya itu masih kita harus mengisi kemerdekaan itu. Salah satunya yaitu dengan membangun bangsa kita, dan kalau kita jadi anak-anak SD Ustazah nih, yaitu dengan belajar dengan giat. Betul. Benar. Bagaimanapun mereka adalah harapan dan tunas bangsa yang akan menjadikan negara ini eksis ke masa mendatang. Betul, eksis Bu. Iya, eksis. Lagi Bu. Benar-benar. Bukan eksis itu sudah existing. Oke. Jadi harus belajar dari rumah, walaupun dari rumah ya Bu ya, tetap semangatnya harus tetap semangat, jangan sampai kendor. Banyak cara untuk belajar tadi. Benar. Lagi Bu Nadik nih. Bagaimana kalau ada sedikit quiz atau giveaway Ustazah? Giveaway, luar biasa. Beliau Tutung Padang mau menyediakan hadiah mungkin. Bisa deh ya. Gimana ada kuis biar tambah semangat anak-anaknya. Kita biar mana nggak mau. Ustazah. Oke, mau dong. Ya Ustazah. Ustaz Darsani dari SDF Salam sudah menyiapkan. Oh ada, ada ya. Luar biasa ya. Apa nih? Di mana dulu teknisnya nih Bu? Lewat telepon atau gimana? Kayaknya lewat telepon deh Ustazah. Ada nggak yang nelpon ya? Mudah-mudahan ada ya. Udah ada ya. Instagram juga bisa nih. Oh bisa. Para Instagram. Gimana nih? Apa namanya? Nomornya gimana? Ya Ustazah Zaitun saja deh. Nomor saya. Oke, sini. Ini dipakai buat live Instagram. Oh, live Instagram, betul. Oke, baik. Dari sini anak-anak di rumah kami ada pertanyaan. Jadi yang mungkin menyimak dari awal tentunya ini sangat mudah banget pertanyaannya ya. Nanti bisa ditelepon langsung atau SMS ya Bu ya. Di nomornya 0813 5115 2676. Nah, silakan chat kembali 0813 5115 2676. Oke, pertanyaan pertama. Boleh. Nah, jadi ini harus cepat-cepat didapat ya Ustazah. Betul banget. Siapakah proklamator yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Sekali lagi boleh diulang saja Nadik. Siapakah proklamator atau yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, anak-anak di rumah bisa mungkin ini sangat mudah banget pertanyaannya. Jadi kalau ada yang mau nelpon boleh nih, telepon aja. Jadi langsung dijawab di sini, nanti ada kita kasih hadiah ya Bu ya. Iya, benar banget Ustazah. Senyuman enggak? Sambil nunggu ya Bu ya. Nunggu. Kita nunggu, semoga ada yang nelpon ya. Amin. Ayo, siapa nih ya? Atau mungkin kelewatan Ustazah nomornya, mungkin bisa disebutkan dengan perlahan. 0813 5115 2676. Pas harus ganti nih bakalan nomornya nih. Karena setengah laut ini. Mereka masukkan dong. Bisa bagian jomblo bisa. Astagfirullahaladzim Ibu. Baik Ustazah, ada yang kita tunggu dulu. Oke, kita lanjut sedikit materinya. Setelah kita PR-nya ibaratnya itu lah pembangunan sekarang Ustazah. Dan setelah pasca kemerdekaan, setelah proklamasi, dan ternyata sekarang kita masuk ke dalam materi tentang pembangunan. Nah, terutama pembangunan di bidang ekonomi,
yaitu bagaimana sih bagaimana kerjasama bangsa Indonesia bisa antar pulau. Nah, jadi itu bisa menjadikan kita bersatu baik dalam bentuk kerjasama bisnis. Nah, itu untuk membangun masyarakat Indonesia baik dari segi ekonomi, untuk menguatkan bangsa itu sendiri, terutama untuk mensejahterakan bangsa. Nah, misalnya nih, kalau orang di Pulau Madura misalnya punya itu tambak garam. Nah, itu bisa itu bisa di seluruh Indonesia pasti orang memerlukan. Walaupun mungkin ada di tempat lain juga, tapi yang terkenal itu di sana. Dan kemudian kita pun menikmati hasil alam dari sana. Nah, di sini poin pentingnya itu adalah bagaimana sih memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan bangsa. Nah, kita juga di Kalimantan Ustazah dengan kekayaan alam, hasil tambang luar biasa Ustazah, itu benar-benar bukan hanya kita yang menikmati. Betul. Tapi orang di luar pulau Kalimantan malah hasil itu diekspor untuk mendapatkan devisa untuk pembangunan bangsa kita sendiri. Betul. Nah, bisa juga dengan hal-hal yang sepele misalnya Ustazah, bukan sepele sih ya, hal-hal yang kita mungkin anggap remeh mungkin oleh orang. Misalkan saja nih Ustazah, pakaian. Misalnya Ustazah sendiri bikin kerajinan tas, mungkin sedikit saja. Nanti lama-lama Ustazah ternyata menekuni bidang tersebut, lama-lama kan bisa jadi besar tuh. Nah, dari situ Ustazah pun akan memberikan kontribusi. Pastinya Ustazah capek dong ngerjakan sendiri. Nah, pastinya memerlukan tenaga atau bantuan orang lain. Nah, di situ kita sudah membangun ekonomi masyarakat di sekitar kita. Betul. Ya. Kemudian di skala besarnya orang dari luar pulau mungkin mau dengan fashion atau tas produksi jahitan misalnya. Nah, nanti itu pun akan membantu mendistribusikan barang kita, dan itu pun akan memperlebar sayap usaha dan perekonomian kita. Dan kemudian kalau misalnya dilirik oleh pasar luar negeri misalnya, itu pun juga akan memberikan manfaat kepada kita dan negara kita juga Ustazah. Kemudian Ustazah, dalam materi selanjutnya ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan, terutama dalam lingkup sekolah. Dalam lingkup sekolah misalnya persatuan-persatuan yang dicontohkan secara real yang sering dilakukan anak-anak, yaitu piket. Betul, setiap pagi gitu. Iya, kadang kan kita mungkin anak-anak mungkin capek juga pagi misalnya. Kamu dong, iya, moodnya belum oke misalnya. Siapa yang sudah piket? Itu Ustazah. Benar. Nah, alangkah baiknya kalau kita merasakan namanya sikap gotong royong itu sebagai bentuk sebuah tanggung jawab dan bentuk persatuan dan kesatuan, dan itu memberikan kita pelajaran tentang persatuan tersebut, maka alangkah baiknya kalau kita kerjanya sama-sama, bukan saling suruh. Kamu. Iya benar. Bukan aku. Kalau sekolah siapa sih misalnya? Saya jahitun tuh. Kan kalau anak-anak misalnya ada misalnya contoh aja ya, contoh. Benar. Bukan beneran ini ya. Contoh. Misalnya, Ustazah siapa? Ali Ustazah belum ngaku Ali. Ada Faiha Ustazah. Oh, ingat Faiha. Faiha apa kabar? Ada Faiha, ada Jihan, ada Saidah. Ya, kalau di kelas 5 kalau di kelas 5 mungkin ada Zahir, ada Salima, ada siapa lagi? Mereka yang ada bertanggung jawab, Bu? Ada yang bertanggung jawab? Oh, selalu bertanggung aja. Jadi dengan paket tadi ada menumbuhkan rasa tanggung jawab mereka ya. Mereka tuh punya ini loh, jatuh ayah sudah ada itu tanggung jawab, bagaimana sejak kecil kita didik agar mereka bertanggung jawab ya, Bu. Dari memanfaatkan sumber daya alam, kita tidak bisa saling iri Ustazah. Bagaimanapun setiap daerah di Indonesia punya kelebihan sendiri. Betul, dan itu kalau kita saling bahu-membahu dan bekerja sama, itu akan menumbuhkan persatuan dan menguatkan kita dalam bidang ekonomi. Bagaimanapun Ustazah, ekonomi merupakan salah satu celah yang bisa dimasuki oleh bangsa asing untuk bisa melakukan penjajahan. Karena bagaimanapun sebuah bangsa yang lemah secara ekonomi pastinya juga akan lemah dari segi politiknya Ustazah.
Baik, kita kaya ya Bu ya. Iya, kaya banget. Makanya yang kita perlukan di Indonesia ini PR-nya cuma satu, memajukan SDM-nya, sumber daya manusianya, terutama anak-anak kita ini Ustazah yang masih SD ini yang perlu kita didik ya, kita sebagai guru yang harus kita persiapkan dan juga ayah bunda di rumah bagaimana bukan hanya diserahkan pendidikan itu hanya di sekolah, tapi mulai dari rumah. Betul, apalagi masa seperti ini ya Bu ya. Iya Ustazah, benar. Jadi kita bimbing mereka, jangan kita biarkan lepas sudah gitu, jangan seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi kita sama-sama di rumah oke, di sekolah juga oke nantinya. Walaupun sekarang masanya sedang di rumah nih. Iya. Kalau guru-guru mah ngerti aja kalau di rumah itu mah gimana kondisinya, paham banget. Dengan polemik yang berbagai macam. Nah, mudah-mudahan ayah bunda di rumah juga disehatkan, dikuatkan, disabarkan ya. Kita selalu mendoakan yang terbaik lah. Amin ya Allah. Amin. Apa lagi saya nadikin? Bagaimana Ustazah kalau saya menyumbang sebuah pantun? Boleh ya saya nadik. Tapi saya di awal Ustazah, ya lumayan lah. Enggak deh, ini kita tunggu ya masih penelponnya saja ya. Iya benar, penuh. Silakan bagi anak-anak Ustazah yang mau mendapatkan giveaway dari SDT Salam. Nah, silakan menghubungi nomor Ustazah Zaitun. Berapa Ustazah? Nomor Ustazah Zaitun ya? Ya. 0813 5115 2676. Oke, tadi pertanyaannya adalah siapakah proklamator atau yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Silakan dipencet-pencet HP-nya, silakan, bukan hanya main game-nya. Jangan malu ya. Siapapun dan dimanapun ya. Nanti silakan menghubungi Capsex SDT Salam atau langsung ke SDT Salam untuk giveaway-nya. Lumayan Ustazah. Jangan malu ya anak-anak ya. Ada hadiah menarik. Harus berani nih. Satu buah pantun Ustazah. Boleh. Mengenyam bunga perlu benang, meruncing perlu manik-manik. Ayah belajar di radio Tuntung Pandang bersama Ustazah Zaitun dan Ustazah Nani. Wah, tepuk tangan. Aduh, kayaknya siaran paling heboh hari ini ya Ustazah. Apa kata orang di sini? Heboh banget itu. Atau kita yang terlalu banyak ngomong. Lagi. Oke, baik. Kayaknya nih penjelasan Ustazah Nadik tadi sangat luar biasa ya Bu ya, dimana bangsa kita itu untuk menjadikan merdeka itu tidak gampang tentunya. Harus ada pengorbanan yang luar biasa dari segi materi, dari segi fisik segala macam. Jadi anak-anak yang di rumah tentunya juga harus dicontoh nih Bu ya, semangatnya para pejuang dulu, jangan sampai malas-malasan di rumah tentunya, karena mereka itu adalah penerus bangsa ya Bu ya tentunya. Dan Ustazah ulun ingatkan lagi ternyata Ustazah, di ketika perjuangan kemerdekaan tadi, kalau kita pernah menonton film-film dokumenter dahulu, ternyata darah para pahlawan itu ditumpahkan dengan pekikan Ustazah untuk memerdekakan Indonesia. Allahu Akbar. Indonesia merdeka dengan takdir. Luar biasa. Banyak ya Bu ya film dokumenter yang bisa kita tonton tentang kemerdekaan, tentunya itu sangat bermanfaat untuk mereka. Tapi didampingi juga oleh orang tua. Iya, benar-benar. Jangan sendiri. Iya. Semangatnya tentunya kata Bang tadi harus tetap dijaga, walaupun di rumah tetap semangat, tetap tanggung jawab, karena di rumah juga harus bertanggung jawab ya Bu ya. Iya benar. Nggak bisa dong anak-anaknya misalkan habis makan ini, habis belajar ini, jadi kan harus menanggung jawab, karena kan biasanya kita ada kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah ya Bu ya, kebiasaan baik yang ditanamkan, cuci piring sendiri mungkin di rumah ya. Kalau Ustazah misalnya persatuan kesatuan kan, misalnya nih ada nih temannya berkelompok nih, terus membuli temannya satu, ditegur sama Ustazahnya, kenapa sih membuli kawan atau kenapa sih mukul kawan misalnya, kan persatuan dan kesatuan Ustazah, itu benar nggak sih? Coba Bapak bisa jawab nggak? Ya, itu bukan persatuan ya, bukan yang seperti itu ya. Itu membela apa ya itu Bu? Itu melawan-lawan. Benar juga sih maksudnya Bu ya.
Kalau itu dalam keburukan berarti sudah apa? Bukan. Menolong dalam keburukan, ke dalam kebaikan. Salah itu Bu, jangan dicoba itu. Banyak masalah. Baik banget. Baik. Gimana nih Ustazah Nik? Ada lagi? Sepertinya nggak ada. Atau mungkin dari SMP Ustazah atau mungkin dari WA? Saya cek sebentar dulu Oke. ya. Nggak ada. Saya tunggu bentarnya. Ayo dong, ayo. Bapaknya nggak apa-apa juga nih. Iya, nggak apa-apa. Ibunya mungkin. Atau Ibu yang jawab, ibu apa tadi ya dong? Untung Iya. ya, alhamdulillah. Oke, Ada yang lewat? ada yang lewat ya ini. Malaikat Bu. Kayaknya waktu juga nih kayaknya yang harus memisahkan kita Bu ya. Iya. Senang banget, alhamdulillah kami bisa diundang di sini. Terima kasih banyak kepada Dinas Pendidikan dan Kemenko Tanah Laut atas undangannya kepada kami. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim dan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sangat mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kehidupan hanya milik kami pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.